Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Masih membicarakan tentang taat hati ya. Jadi taat hati ini amal ibadah yang paling tinggi ya, mengalahkan amal zahir ya. Jadi satu titik amalan hati lebih besar kedudukannya di hadapan Allah daripada sebesar gunung amalan zahir ya. Jadi amal zahir segede gunung kalah sama amal batin hati, meskipun cuma satu titik butiran batu kecil. Maka itulah taat batin itu, taat hati itu memang ada terus, nempel terus, beda sama amal zahir. Maksudnya sholat 4 rakaat udah selesai ya. Puasa sehari dari subuh sampai maghrib selesai makan. Tapi kalau taat batin emang ada terus di sini. Seperti contohnya iman billah, beriman kepada Allah. Itu mah terus aja, ya enggak? Beriman kepada Allah enggak pernah lepas-lepas. Lepas sedikit ya murtad, bener enggak? Beriman kepada Allah terus, siang, malam, tidur, bangun ya. Itu iman billah ya. Meskipun dia lagi tidur dihukumkan orang beriman ya, meninggal lagi tidur gitu. Tidur tuh, meninggal tetap dihukumkan dia beriman karena di hatinya dia sebelum tidur belum berubah keyakinannya, masih beriman kepada Allah Ta'ala. Sampai tidur meninggal tetap hukumnya meninggal dalam keadaan beriman gitu ya. Ini yang kedua sekarang nih, wal yakin. Allah, awan hati adalah ya yakin. Nah ini yakin Bapak perlu dikaji ya, biar kita menjadi ahlul yakin banget akan kebenaran ajaran Islam, yakin akan ajaran Nabi Muhammad SAW, yakin akan adanya ya, timbangan amal, yakin adanya surga. Pokoknya keyakinan yang ada di dalam hati akan benarnya ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ahlul yakin. Kayak cerita aneh, seorang yang ngaji di depan gurunya, ketika sang guru menceritakan tentang keagungan bismillah, kata guru ini bismillah bisa buat apa aja. Bismillah, karena dia yakin dia nyebrang nggak pakai sampan, nggak pakai perahu, yakin dia bismillah nyebrang. Bener jangan tuh. Itu karena pengaruh ya yakin ya, pengaruh keyakinan yang ada dalam hati. Tapi kalau masih ragu-ragu menyelam kayaknya. Ya kelep. Kayak sang guru ketika diundang makan sama muridnya, ya guru kita nyebrang, sampannya mana? Lah saya nggak pakai sampan tiap hari, lewat aja. Coba. Ya bener. Bingung. Kata gurunya lah ini yakin. Jadi beda Pak ya, amalan kalau pakai disertai yakin itu masya Allah mulia benar, agung benar amalan yang disertai dengan yakin. Jadi perasaan yakin itu karena pengaruh kuatnya iman, semakin kuat imannya kepada Allah, semakin kuat imannya kepada Allah, itu semakin tumbuh yakin di dalam hatinya, kemantepan hati. Yakin itu artinya kemantepan hati dari pengaruh ya iman yang kuat, yang kokoh ya, sehingga udah seperti ini aja. Seperti apa? Seperti tiang yang udah dicor kuat itu, angin kenceng apa kayaknya nggak tergoyah ya, nggak rubuh ya. Gonjang ganjing seperti ini keadaannya zaman ya sekarang kan, gonjang ganjing nih, banyak iman yang pada goyah ya, nggak, iman goyah, ketakwaan merosot karena sumber keyakinan yang berkurang. Itu kalau orang sudah menjadi ahli yakin, dia seperti tiang yang sudah dicor kuat, nggak bisa diganggu dengan usikan-usikan, bisikan-bisikan berita dari manapun juga nggak bisa. Kenapa? Udah mantep, udah yakin gitu. Bahkan tidak ada sama sekali ragu dalam hatinya, nggak ada dah. Di hatinya ini udah nggak ada keraguan-raguan sedikit pun tentang ajaran Islam, udah nggak ada. Yang ada yakin aja semuanya.
dia kerjakan dengan penuh keyakinan. Waduh, mantap itu ya Pak ya. Kalau amalan ahlul yakin itu, kita kan yang kurang itu yakin ya. Makanya kata Imam Hasan Basri, ya perkara yang Allah turunkan dari langit ke muka bumi itu yang paling mulia apa? Yakin. Orang kalau punya yakin tuh, wah. Makanya sering-sering kita bergaul tuh sama ahlul yakin ya, orang-orang yang punya keyakinan, keimanan yang kuat itu. Kayak kita waktu ke Kimun Pasir cerita ya kan. Kimun Pasir itu cerita gimana anak buahnya ya, santri-santrinya. Puasa 11 hari, enggak makan nasi, air aja minum. Yakin. Kalau kita makan orang nyarap ke kelantih, emang orang yakin. Yang ngenyangin nasi masih bukan Allah. Kalau yang udah mantap bener itu ya 11 hari. Mau nyoba nggak nih kira-kira aki-aki sini ya? 11 hari puasa di sono. Iya 11 hari. Iya mau jadi santrinya. Mau jadi santrinya air doang. Bisa apa kagak? Kan kita masih bagi teman. Bisa apa kagak ya? Bisa apa kagak? Emang belum yakin. Tapi coba dah. Ya Allah dengan penuh keyakinan. Banyak itu ceritanya sampai makan ya. Hidup ya Allah. Itu berarti udah make tauhid, udah make ya. Bahwa yang ngenyangin itu bukan nasi, ya enggak? Yang ngenyangin Allah. Maqamut tajrid. Kedudukan yang sangat. Ya Allah gitu ya. Yakin ya. Sehingga walaupun ada berita-berita yang itu enggak tergoyahkan, enggak terusikan, dia punya keimanan, punya keyakinan tetap kokoh. Kayak kita yakinnya sama cabai pedas itu. Kita kayak udah punya keyakinan cabai itu pedas. Orang ngomong 1000 orang nggak cabai manis kita percaya. Ya, ini manis enggak. Saya udah yakin cabai pedas itu. Ya. Udah yakin Allah ada gitu ya. Udah nggak bakal bisa diganggu gugat lagi. Udah mantap keyakinan. Nah itu katanya yakin bisa dihasilkan ya, bisa ditambahin, yakin bisa naik. Katanya di sini katanya ada beberapa sebab itu. Yang pertama katanya sumbernya adalah sering-sering seorang hamba mendengarkan ayat-ayat Allah. Hadis Nabi Muhammad SAW tentang kebesaran dan Allah. Sering-sering tuh Pak baca Quran ya, baca hadis, ngaji gitu, ngaji sama kiai-kiai sama orang soleh, dengerin tuh dibacain tentang kiamat, tentang padang mahsyar, tentang dalam surat Yasin diceritain, Waqiah diceritain, Tabarok diceritain. Itu tambah ya, akan bertambah keyakinan ya dengan cara membaca ayat-ayat Allah dihayati, direnungkan ya, menceritakan tentang kebesaran Allah, keagungan Allah ya, kemuliaan Allah ya, tentang kebenarannya para rasul, tentang kesempurnaan mereka, tentang mukjizat ya, dan juga apa yang terjadi sama orang-orang yang ingkar, sama orang belum lama ada berita di TV ya. Ada berita di TV, kenapa? Wah, dicacah meninggal gimana? Bakar ya? Wah. Dikawal sama polisi karena terancam hidupnya kan. Mau dibunuh sama orang, dia udah menghina Nabi Muhammad. Makanya 24 jam dikawal terus polisi, makin takabur aja. Dalam pengawalan itu perjalanan, wah, tabrakan mengenaskan ya. Itu contoh orang-orang yang menghina Nabi Muhammad SAW. Ditambah yakin kita, wah sedikit pun kita jangan menghina, waduh. Langsung balasan dunia. Iya gitu. Apalagi ngomong yang berkaitan sama Nabi Muhammad kalau bukan ahlinya juga bahaya juga. Banyak diem aja dah kalau nggak paham gitu. Nabi Muhammad disamain kayak manusia biasa. Wah, ini bahaya banget tuh. Aduh. Nabi Muhammad manusia biasa sama kayak kita, makan, minum, tidur, berhubungan badan sama istri sama. Beda, emang sama. Posturnya manusia, jogrogannya sih manusia. Tapi beda, jangan disama-samain. Kalau nyamain dari atas ke bawah kan penghinaan, bener nggak? Iya kayak Jokowi, masuk ke persoalan Najwa kita bilang Pak Jokowi kayak RT, kan marah dia.
Orang gue presiden masa disamain RT. Nabi Muhammad mulia disamain manusia biasa. Pelecehan bisa merusak akidah ya. Hati-hati dah kalau ngomongin Nabi Muhammad, hati-hati dah. Kita jangan kan ngomongin Nabi Muhammad, ngomongin pamannya yang kagak beriman, ngeri juga itu. Dicemoin apa? Kayak Ikrimah kan? Ikrimah kan siapa namanya? Putra Bulah kalau nggak salah. Kalau Ikrimah anaknya Nabi, anaknya itu Abu Jahal. Ikrimah sahabat Nabi, orang besar, orang mulia. Ikrimah ayahnya aja yang kafir, kayak Walid ya. Walid bin Mughirah, Walidnya itu sahabat Nabi, Mughirahnya musuh Nabi. Emang banyak itu yang bapak-bapaknya musuh, anak-anaknya di sahabat-sahabat besar itu. Itu kadang-kadang Nabi marah juga kalau ada bapaknya dicemoin gitu ya, musuh Nabi itu marah. Lahab aja anaknya dicaci maki, marah Nabi gitu. Waduh ya, apalagi berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW ya. Urusan sensi itu mah akidah ngeri ya. Karena itu nggak bisa terpisah kalimat la ilaha illallah dengan Muhammadur Rasulullah, kalimat agung ya yang nggak bisa terpisahkan. Kata Nabi Adam, sejak aku diciptakan aku lihat di tiang arsy ada tulisan terukir la ilaha illallah Muhammadur. Nabi Adam langsung bisa baca itu suasana. Wah ini nama kok nyanding sama nama Allah ya, nempel sama, wah berarti manusia agung nih, manusia mulia nih, gitu. Belum dilahirkan ya? Belum dilahirkan, belum ada, belum diciptakan, belum dilahirkan ya. Iya, tapi wah namanya udah disebut Muhammadur Rasulullah. Itu yang pertama Bapak, kalau kita pengen yakin ya tentang keagungan. Ada orang-orang yang ingkar kepada ajaran itu, seperti dulu kaum Nabi Lut ya, kaum Nabi Lut itu kampung tuh dibalikin itu, menimpa mereka berbagai macam bala bencana tuh. Ya Allah kuasa, keagungan Allah ya Allah ya. Yang kedua ya, kita sering-sering lihat alam semesta nih, tapakur alam nih, lihat tuh, datang siang, datang malam, langit Allah ciptakan tanpa tiang, nggak ada berubah-berubahnya langit dari zaman Nabi Adam sampai sekarang. Itu kali agak kuning-kuning gitu, kayak kita ngeliat internet musola kan ya, internet musola tuh dicat beri, lama-lama nguning berubah gitu. HP gue udah bocor air ya, udah rapuh gitu. Langit wah nggak ada bocor istilahnya. Ya, itu kebesaran Allah, ciptaannya seperti itu. Melihat langit, bumi yang terjadi daripada ciptaan Allah tuh, makhluk seunik-uniknya. Kayak nyamuk, ya nyamuk kecil itu komplit diciptakan sama Allah. Nyamuk ada ruhnya, ada berbagai organ tubuhnya di dalam nyamuk. Wah, sampai Allah kan innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fauqaha. Nyamuk tuh, lihat tuh, pikirin tuh nyamuk, bagaimana Allah sampai sedetil itu menciptakan binatang yang halus tapi komplit dengan organ tubuhnya, dikasih profesor mana yang bisa bikin kayak begitu? Nggak ada. Itu semua semua Allah yang punya urusan ya. Kayak tadi maghrib hujan, siapa yang nangan hujan? Nggak ada campur tangan manusia. Hujan mah urusan Allah. Afara'aitum ma tashrabun a antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Kamu nggak lihat tuh air yang kamu minum tuh, siapa yang tuh nurunin hujan? Siapa yang kamu nurunin apa saya? Kata Allah begitu. Lau nasya'u laja'alnahu ujajan falaula tashkurun. Kalau kami mau tuh air yang turun, yang jadinya antara air sumur, air keran yang keluar, coba kalau kami kan asin tan pahit itu air, bagaimana tuh kamu minumnya? Enggak enak. Lagi aus banget, asin lah tambah aus, atau pahit kagak obatin aus. Tapi Allah bikin adem, Allah bikin tawar. Falaula tashkurun. Kenapa gak syukur-syukur juga? Kita minum air aja Pak, kudunya bersyukur, alhamdulillah. Jangan buka air, ya air putih lagi baik.
Jadi udah melecehkan aja. Udah gitu ngomongnya kiai lagi ngomong di mimbar ceramah, air putih lagi. Kiai ngomong air putih lagi aja, ya Allah. Falaula tashkurun, enggak? Kenapa enggak bersyukur? Alhamdulillah. Justru minuman yang paling sehat air putih. Bener enggak? Daripada minum macam-macam yang warna-warni. Sekarang macam-macam minuman ya. Allah ciptakan air adem tawar, Masya Allah. Enggak diciptakan panas. Coba kalau minuman alunar besok surbal him, air yang mendidih. Mendidihnya kagak bisa adem. Kalau di dunia air mendidih bisa adem. Taruh sejam teradem anget air. Tapi kalau di neraka air surbal him yang mendidih mau nungguin aus. Diminum habis tenggorokan. Tuh. Makanya kita di dunia falaula tashkuru. Ya Allah. Ini untuk menumbuhkan kita keyakinan. Nah, itu sering-sering kita melihat alam ciptaan Allah, ya. Bagaimana antik uniknya ngelihat gunung, ya. Itu kalau naik gunung kita ngelihat tuh laut terhampar luas, Masya Allah. Ini menunjukkan betapa agungnya Sang Pencipta. Manusia nih kita nih, wajahnya sama semua, tapi ditegasin itu beda-beda. Ini wajahnya model begini. Ini kita nih ada 30 orang beda semua rupanya. Ya, itu bisa begitu Allah ya, bisa begitu, bisa berbeda. Itu kan ajaib namanya ya. Wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah. Di diri kamu tuh kalau kamu teliti, wah, kamu tambah yakin dah, mantep akan keyakinanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah. Udah nggak mau nyebut siapa-siapa dah pokoknya. Pengennya Allah aja disebut Allah. Saking apa? Takjubnya, kagumnya ya. Sama Allah. Yang ketiga, kalau pengen yakin tambah Pak, sering-sering kita berbuat amal. Nyatu ya, zohir batin, jangan bersandiwara. Kalau sembahyang cuma bersandiwara, zohirnya doang, suara dibagus-bagusin, hafalan dibanyak-banyakin, sujud digaya-gayain, ruku digaya. Kagak tambah yakin, ragu bisa lama-lama. Agamanya nggak sidik namanya ya. Agamanya, iya, agak ada sidik-sidiknya agamanya, cuman buat sandiwara depan orang rame aja. Di hatinya lagi ngunjukin begini gitu. Jadi kalau pengen zahir batinnya kuat, yakinnya tambah mantep, coba beramal sesuai. Batinnya sama itu. Kemudian dia bersungguh-sungguh itu ya sekuat tenaganya melaksanakan ketakwaan kepada Allah. Itu nanti akan membuahkan namanya keyakinan. Makanya kita kenapa sih diulang-ulang itu zikir? Ya biar tambah yakin. Subhanallah. Kenapa sih 3 enggak 3 kali aja gitu? Subhanallah. Siapa tahu di antara 3 itu ada satu tak masuk yakin. Subhanallah. Alhamdulillah. Tak. Ada ucapan alhamdulillah dari lubuk hati. Tamlaul mizan itu. Timbangan ucapan alhamdulillah. Dari lubuk hati Pak ngomong alhamdulillah. Ngomongan alhamdulillah kalau dari lubuk hati itu Masya Allah dia bisa menuhin timbangan. Timbangan nanti di hari kiamat Pak. Ya Allah seandainya nih langit ditaruh di satu timbangan itu kayak gunduk ditaruh di tengah-tengah lapangan Senayan begitu. Kecil banget ya. Baru kelihatan. Itu langit bumi ditaruh di timbangan ya Allah. Ini kita punya aman apa coba kalau kita pikirin ya? Aman apaan sih kita? Aman apaan tuh? Ya, kalau langit bumi ini segede-gedenya udah kayak gunduk ditaruh tengah lapangan Senayan. La ilaha illallah, itu langit bumi ya. Lah ini kita ibadah kita gimana? Oh, ibadah kalau yang disertai dari lubuk hati, alhamdulillah tamlaul mizan kata Nabi. Ucapan alhamdulillah aja bisa menuhin timbang, tapi dari lubuk hati. Kayak orang dapat duit kaget begitu. Orang dapat duit kaget tuh ya. Itu kan alhamdulillah tuh. Itu asli tuh dari lubuk hati tuh. Bisa nggak kita ngomong alhamdulillah, agak sembahyang tuh alhamdulillah. Perasaan yang dimiliki sama orang yang dapat duit kaget, kita terapin gitu. Alhamdulillah. Wow, maaf. Tamlaul mizan. Makanya sampai ada innallaha la yardu 'anil 'abdi idza akala aw hamida aw syariba hamidallah. Sesungguhnya
Subhanahu wa taala sangat senang, puas kepada seorang hamba habis makan, habis minum keluar dari lubuk hatinya alhamdulillah. Pernah nggak kita, kalau memang kita bagi-bagi pemula nih, dianjurkan kalau makan yang rada enakan dikit, yang rada enakan, makan sop kambing misalnya atau sop sapi yang selera-selera gitu. Ntar habis itu makan duren gitu ya, makan yang enak-enak, tapi jangan setruk, jangan langsung setruk. Yang enak-enak gitu. Itu kan kalau ngomong dari lubuk hati, alhamdulillah, wasallam. Itu ucapan alhamdulillah yang kita ucapkan dari lubuk hati. Makan yang enak yang Allah kasih. Apa kata Allah? Sungguh Allah merasa puas memberikan makan minum seorang hamba. Kenapa Allah merasa puas, merasa senang? Karena dia ucapkan dari lubuk hatinya ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah, langsung penuh aja tuh timbangan mizan. Beda makan lagi nasi dong sama ikan asin, nggak ada apa-apanya lagi. Kan adem banget tuh, adem jebes makan. Ya ngomong sih alhamdulillah, kan alhamdulillah cuma lisan. Bagaimana bang makan bang? Ya alhamdulillah dah dari belakang dia. Ya. Lembek. Iya ada dahnya lagi. Alhamdulillah. Kata Imam Abdul Hasan Sadili, bagi pemula dianjurkan makan yang enak untuk melatih adalah dari lubuk hati gitu ya. Itu Pak. Jadi amalan-amalan yang terkait sama batin itu akan menambahkan keyakinan kita dalam hati kita. Oh, yakin itu luar biasa mahal ya. Perkara yang paling pertama kali diangkat di muka bumi ini dua, satu khusyuk, dua yakin. Itu udah hampir punah. Orang bayang aja udah kagak khusyuk sekarang. Pagi bayang mau HP bunyi lagi, ning nong. Aduh, buyar semua sholat ya. Iya, yang satu ketakutan, takut dimarahin sama temen-temennya, ya enggak? Iya, ketakutan dia. Yang lain sebel, HP bunyi, kayak dia punya HP, gue juga punya gitu. Berantem semua. Iya, apa aja dah. Iya. Yakin ya mahal ya, masya Allah. Itu 3 perkara ya untuk menambah keyakinan kita. Sering-sering membacakan ayat-ayat Allah, sering-sering itu. Ayat-ayat Allah, wahyu Allah itu naikin keyakinan kita. Naikin keyakinan kita, masya Allah ya. Para masyayikh, para ulama-ulama begitu duduk depan Rasulullah, satu ayat dibacakan naik. Dalam Quran dikatakan, begitu. Idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum iman. Oh, tambah lagi. Naik terus. Aman hati itu diantaranya yakin ya. Apa yang kita lakukan ini Pak, yakin Pak, semua ya yang kita kerjakan ini yakin adalah sebuah kebenaran yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Sampai berdoa aja kita kalau nggak yakin suruh berhenti aja. Berdoa nih, iya. Bilang apa ini diterima, berhenti, jangan lanjutin. Oh, malam Tuhan tak begedeg, berdoa tapi ragu-ragu, gitu. Wirid tapi ragu-ragu, harus yakin. Makanya sahabat-sahabat zaman dulu sama Nabi dikasih udah kagak ada ragu sama sekali, yakin aja. Ada sahabat namanya kalau nggak salah Abu Umamah ya, kalau nggak salah Abu Umamah tuh sahabat. Ya dia ada di dalam masjid, bukan jadwal, bukan waktunya lagi sholat, bukan waktunya sholat, tapi ada di masjid aja. Nabi lihat, lah ini kok bukan waktu sholat, di masjid tanya. Kenapa kamu? Oh di dalam masjid aja kan belum waktu sholat ini. Iya saya lagi bingung ya Rasulullah. Hutang yang menumpuk yang saya alami. Bayangin tuh. Ya, kecerdasan sahabat Nabi begitu ya. Jadi hutang menumpuk bukan ngetok orang kaya minjem duit. Dia ketok pintunya Allah. Masuk dalam masjid. Oh kata Nabi, Pak kamu datang ke masjid begitu. Kamu dekat ya Allah. Tapi mau nggak saya kasih amalan? Kalau kamu ini baca utangmu meskipun segede gunung Suber, gunung yang gede ya akan terbayarkan. Oh mau ya Rasulullah. Apa itu bacaannya? Baca oleh kamu, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Baca itu. Oh dibaca sama dia, itu benar. Nggak lama dia baca, yakin kebayar tuh utang. Kalau kita kan kalau punya utang, kalau dikasih wiridan nama puyang kalau gitu mah. Pengennya dibagi duit bayar gitu ya. Iya, kalau kasih wiridan
Pak Ustadz apalagi punya utang nih 100 juta, ya udah nih wiridan, ya wiridan Pak Ustadz mah pinjemin apa gocap mah begitu. Iya itu karena kurang keyakinan. Makanya itu Bapak perlu dilatih ya keyakinan. Sebab kita ini orang beriman, rezeki kita itu lebih dominan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu orang beriman. Orang yang punya ahli yakin dia punya jatah rezeki yang tidak diduga-duga. Kalau orang-orang non muslim kan rezekinya semua udah diduga semua, kerja sebulan gaji 10 juta, 50 juta, 20 juta gaji sebulan. Udah terduga semua. Tapi kalau orang beriman, cirinya orang beriman dia harus punya andil jatah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ada waktunya mah ada aja ntar. Ingat banget tuh cerita Syekh Nur Marbu di Bogor ya. Dia punya santri kan orang daerah, orang nggak punya rata-rata. Itu kalau mau ngirimin anak nyantren biaya itu. Ntar pas waktunya tanggal ada itu rezeki. Ada yang orang ngasih kah, ngasih hadiah, apa aja kerjaan kah. Itunya min haitsu la yahtasib. Kenapa? Timbul dari keyakinan itu. Itu emang perlu yang mahal ya. Dalam hidup ini Pak, yang pertama kali yang paling mahal ada al-iman billah, beriman kepada Allah. Yang kedua setelah beriman yakin lagi ya, yakin itu perlu dilatih. Yakin itu dengan menyertai amal zahir dan batin dengan sama. Jadi kalau kita sholat, kita zikir, kita baca Quran, zahir batin sama-sama apa? Sama-sama menuju Allah, concern, fokus sama Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kemudian kita lanjutin setelah yakin apa namanya wal ikhlas. Mahal lagi aja nih ikhlas, ibadah yang tanpa embel-embel kepentingan nafsu, murni ingin menghamba kepada Allah. Kalau ibadah masih punya kepentingan nafsu mah belum ikhlas. Kayak orang sembahyang duha tiap hari 12 rakaat. Lu ngapa lu bayang rajin banget? Gua ngeliat tuh buku si Hombing, kalau kita sembahyang sampai 12 rakaat, ntar pengaruhnya di sini jadi sehat nih. Bingung kita ruku kalau kita lamain subhanarabbil azim 11, dia akan membentuk pinggul yang kuat gitu. Kalau kita sujud itu nanti kita punya kantong kemih, jadi normal, jadi sehat begitu. Jadi dia sembahyang yoga dia mah. Sembahyang yoga, sembahyang pengen ambil kepentingan. Sehingga sujud lama bukan karena ibadah kepada hamba, bukan karena pengen normalnya kantong kemih. Gitu. Pengen normalnya ginjal, sujud lama. Ruku lama biar pinggulnya mantep. Wah. Itu namanya bukan ibadah, itu mah yoga. Kayak orang puasa tujuannya menghamba kalau menjalankan perintah. Puasa Senin Kamis, puasa Daud, puasa Ayyamul Bid, puasa awal bulan. Gimana ya ngerjain ibadah aja. Tapi kalau puasa ditargetin biar sehat, nah itu di situ ada kepentingan. Belum ikhlas juga. Salah niat ya. Dan parahnya lagi kalau nanti nggak sesuai dengan harapan bisa nyesel. Lu ngapa kemarin duha rajin banget? Iya gue 2 tahun nyesel gue. 2 tahun nyesel duha. Emang apa? Kagak ada hasilnya. Itu buku si Hombing hoak begitu katanya. Orang kaya. Bukan orang kaya. Orang sehat juga katanya gitu ya. Puasa katanya sehat, tambah ampek gue. Misalnya itu. Itu karena saat perlu keikhlasan awal itu makanya namal a'malu bin niat, berbaiki dulu niatnya, ikhlas, termasuk amati apa itu ikhlas tuh? Ya semata-mata murni ibadahnya pengen deket aja, pengen deket sama Allah. Karena deket sama makhluk ini menjadi bumerang ya. Kita deket-deket sama makhluk, waduh, stres sumpah gara-gara banyak bergaul sama makhluk. Tapi pengen tenang hidup, deketi Allah. Wah, banyak sholat, banyak zikir, banyak menghadap. Itu ikhlas namanya. Murni semata-mata ibadahnya karena pengen dekat sama Allah, tanpa kepentingan nafsu, ya, kepentingan pribadi. Maka apabila dia telah memiliki amal seperti itu, maka dia akan menghantarkan jiwa yang tenang. Ikhlas tuh begitu buahnya. Tenang. Di saat orang lagi pada corona nih, kalut, panik, stres, depresi, ya dia mau orang-orang ahlul ikhlas mah
Santai, biasa aja. Ya, bahkan dikatakan di dalam ikhlas itu, ya, tujuannya adalah semata-mata taqarrub kepada Allah, murni pengen dekat sama Allah. Ala lillahi dinul khalis. Ingatlah, hanya kepada Allah agama yang tulus murni. Kalau masih punya kepentingan, belum dikategorikan ikhlas. Meskipun memang ikhlas ada tingkatannya, ya. Ikhlas ada tingkatan orang awam. Orang awam mah ikhlas ya termasuk sembahyang duha tiap hari, baca waqiah tiap malam, itu kategori ikhlas juga. Kenapa? Karena dia masih bersandar harapannya kepada Allah, masih ikhlas juga. Dia mah tercela. Ya, lu mah duhanya pengen lancar rezeki, ya, baca waqiah oga susah romannya, begitu, iya enggak? Iya, ya tetap masih ada nilai ikhlas. Iya, itu ikhlas ada tingkatannya. Makanya kayak orang sekolah ada naiknya juga. Ya, iya, belajar matematika ada tingkatnya, ada matematika kelas SD, matematika kelas SMP, matematika kelas SMA, sama matematika juga, cuman beda. Nah, ikhlas juga begitu, ya. Masya Allah, ikhlas ini memurnikan ibadah hanya semata-mata ingin dekat kepada Allah. Ya seperti seorang istri, Pak. Kita punya bini itu, walaupun dia berinteraksi sama kita nih, ngelayanin kita, ya, masakin buat kita, beres-beres rumah. Kalau dia hubungkan itu, saya pengen taqarrub kepada Allah, wow, luar biasa itu, gede pahalanya. Kan kadang-kadang bini rajin juga, kadang-kadang bini rajin banget, dia bebenah masakin kita. Tujuannya apa sih? Biar dia kagak kawin lagi, gitu. Begitu dia kawin lagi, ngadat langsung, habis rumah berantakan sama dia, kan gitu ya. Emang interaksinya salah. Tapi begitu interaksinya karena Allah, gua ngerjain begini pengen dapat ridho Allah aja, ikhlas karena Allah, begitu. Meskipun dia udah dandan, udah cakep banget nih, udah cakep, lakinya ngantuk, pules, tinggal tidur. Ya, yang penting saya udah melaksanakan tujuan saya, niat karena pengen dapat ridho Allah. Tinggal tidur sama lakinya, ya udah nggak jadi masalah. Masak pengen dapat ridho Allah, niat tulus masakin buat lakinya malah madang di luar. Pulang udah kenyang kok, pengen tidur, ya kesel kan? Iya, karena itu salah niat. Itu perlu dilatih juga tuh, begitu ikhlas. Jadi berinteraksi kepada suami atau kita pun kepada istri secara zahir saja. Adapun batin, hubungannya kita kepada Allah. Kepada Allah Subhanahu. Ikhlas, ya. Masya Allah, ikhlas punya tingkatan-tingkatan, yaitu minimal ikhlas itulah semua gerak-geriknya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah, kita ngaji dua aja dah, yakin sama biar punya nih dikit-dikit, nggak apa-apa, belajar yakin. Semua amalia-amalia kita nih sertai dengan penuh keyakinan, ya. Dengan penuh keyakinan, biar mantep sembayangnya, biar mantep, ya, puasanya, biar mantep hadir ngajinya, biar mantep. Ini yang begini-begini yakin gitu. Kenapa? Karena datangnya ini ajaran dari manusia terpercaya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi. Udah nggak diragukan lagi, Nabi Muhammad siddiq, amanah. Oh, penyampaiannya asli bener, amanah, terpercaya, nggak ada hianatnya. Begitu. Wah, kita amalin sunnah-sunnah Nabi, ajaran-ajaran Nabi dengan penuh keyakinan. Nanti akan membuahkan hasil ketenangan jiwa, ketegaran batin dalam menghadapi berbagai macam problem hidup. Kenapa? Menjadi ahlul yakin. Allah. Wallahu a'lam bissawab, walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini malam terakhir ya, so far. Besok malam Jumat udah masuk bulan Maulid. Ayo pasang niat bulan Maulid mau ngapain kita? Mau banyakin sholawat teman Nabi, silahkan.
mau nyari tahu tentang sunnah-sunnah Nabi, silakan. Pengen dikit-dikit ngikutin akhlak perilaku Nabi, silakan. Harus punya niat. Masuk Rabiul Awal, ayo rumah-rumah kita kalau bisa dibacain sejarah Maulid, baca Maulid Sibtud Duror, baca Burda, baca Saronam, silakan. Selamatan kita. Selamat apa? Selamatan hari lahirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semua kira kalau di Palu tuh guru tua Habib Idrus ya Al-Jufri, Salim bin Idrus Al-Jufri itu kalau masuk bulan Rabiul Awal kayak begini, waduh, udah kayak Agustusan. Ya, pakai gerbang-gerbang, pintu gerbang tuh apa namanya sebenarnya gapura ya. Gapura-gapura, waduh dia hias. Ahlan wa sahlan marhaban bi Rasulillah. Wah, menyambut lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fadl alaina taubah taghsil kulli hawba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw sumbah wal muslimina ajma amin rabbi asma fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nagha bi kulli suni salla wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi idadatus sisumbi walhamdulillahi hamdan katsiran daim mahabbatin nasaim Rabbana taqabbal minna intas samiul alim wa alaina innaka antal rahim sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.